Hai happy couple, jumpa lagi dalam program Pernikahan Bahagia. Kali ini dalam episode kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Saya Pendeta Hendra Setia Prasaja. Seberapa intens Anda berkomunikasi dengan pasangan Anda? Komunikasi yang saya maksud adalah komunikasi yang berkualitas ya, bukan hanya sekedar bahasa basi atau say hello belaka, tapi benar-benar komunikasi yang seringkali mewarnai kita untuk menyamakan derap langkah dalam perjalanan pernikahan kita, membahas atau mengatasi beberapa masalah, komunikasi yang berbobot lah begitu. Setiap pasangan pasti punya kebutuhan untuk berkomunikasi dan intensitasnya bergantung kesepakatan bersama. Ada yang mungkin sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, atau perlu sering mungkin. Tergantung apa yang disepakati oleh setiap pasangan. Seberapa seringnya kita berkomunikasi dengan pasangan kita, hal yang utama adalah bagaimana kualitas komunikasi itu. Seringkali, happy couple, kita ini melakukan beberapa kesalahan-kesalahan dalam komunikasi sehingga intensitas kita yang sudah baik dalam komunikasi dengan pasangan kita itu, tapi membuat malah kontraproduktif. Pasangan menjadi terluka atau kita tidak menangkap atau menemukan solusi dalam apa yang kita rindukan dalam komunikasi, malah jadi bermasalah karena kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam komunikasi. Nah, dalam kesempatan ini saya mau berbagi beberapa kesalahan kita dalam komunikasi dengan pasangan kita. Yang pertama, sering kita itu punya asumsi bahwa kita tahu apa yang menjadi situasi atau perasaan pasangan kita. Misalnya gini ya, ada seseorang pasangan yang mau berhenti merokok. Lalu dia ngomong sama pasangannya, saya mau berhenti merokok nih. Lalu sudah beberapa waktu, ternyata dia ngerokok lagi. Si perokok ini berasumsi bahwa kalau pasangannya tahu, waduh, dia bisa marah nih. Maka lalu dia tidak memberitahu pasangannya. Bahkan dia menutup-tutupi. Bahkan menjadi berbohong dengan pasangannya. Happy couple, ini terus berlangsung semakin kuat dan akhirnya pasangannya jadi tahu kalau si pasangannya ini kembali merokok. Terjadilah sebuah konflik. Terjadilah situasi di mana pasangannya merasa dibohongi. Ada situasi yang malah kontraproduktif dari asumsi pasangannya, si perokok ini terhadap pasangannya. Happy couple, andai saja si perokok ini bisa terbuka, mengatakan bahwa ia gagal, ia merokok lagi. Mungkin saja pasangannya bukannya marah, tapi malah memberi support. Mungkin saja apa yang diasumsikan oleh si perokok ini sesuatu yang negatif malah jadi positif ya. Dan itu semua berawal dari asumsi. Kita nampaknya tahu apa yang dirasakan pasangan kita atau situasi pasangan kita, ternyata kita seringkali salah. Yang kedua, setelah asumsi bahwa kita tahu perasaan dan situasi pasangan kita juga sering melakukan kesalahan yang kedua ini. Kesalahan yang kedua ini adalah ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan hal-hal positif maupun juga hal-hal negatif secara berimbang kepada pasangan kita. Coba ya happy couple, ingat deh awal-awal pacaran ya. Kita punya kecenderungan untuk membiarkan apa yang menjadi sesuatu yang negatif dari pasangan kita. Misalnya dia nggak pernah memberitahu kalau ada di satu tempat atau pergi ngapain ya. Mungkin kita pada waktu pacaran kita dalam hati mengatakan biarlah, mungkin itu memang gaya pacarannya, nanti juga berubah. Semakin hari kita menutup apa yang menurut kita nggak baik itu, lalu kita memakluminya, akhirnya pasangan kita nggak tahu. Pasangan kita terus melakukannya. Dan semakin hari semakin masalah yang kecil itu makin bertumpuk dan kita melihat hal-hal yang negatif lainnya dan semakin banyak hal-hal negatif lainnya. Dan kita kembali menutupnya dan memendamnya. Sebagai manusia dengan keterbatasan pasti kita punya batasnya ya. Akhirnya kita meledaklah karena ada banyak sekali hal-hal yang buruk yang menurut kita pasangan kita nggak harusnya lakukan. Ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan hal-hal positif maupun juga hal-hal negatif ini malah membuat komunikasi jadi
kontraproduktif. Kalau pasangan kita ini melakukan hal positif, ya kita perlu apresiasi dong. Jangan pendam, ih dia baik ya. Tapi nggak memberikan apresiasi kepada pasangan kita. Sama halnya dengan kalau dia melakukan sesuatu yang menurut kita negatif. Penting untuk dia dikoreksi. Dan tentunya mengoreksinya dengan tepat ya. Mengoreksi dengan ya berimbang sehingga ia mampu untuk menerimanya dan memperbaiki diri. Jadi kesalahan kedua, seringkali kita nggak mampu mengungkapkan hal-hal positif dan hal-hal negatif secara berimbang kepada pasangan kita. Yang ketiga menurut saya menjadi penting juga adalah kegagalan untuk mendengarkan. Kita sudah sering dengar ya, beda antara mendengarkan dengan mendengar. Listen dengan hear ya. Listening dan hear itu menurut saya sangat-sangat beda sekali. Mungkin kita punya intensitas berkomunikasi dengan pasangan kita begitu banyak ya, sering komunikasinya. Tapi seringkali kita gagal untuk mendengarkan. Biasanya pasangan yang gagal mendengarkan karena dia nggak punya kemampuan untuk active listening. Active listening itu minimal ada 3 ya. Bagaimana supaya kita mampu untuk melakukan mendengarkan kepada pasangan kita, melakukan active listening. Yang pertama adalah hindari kalau lagi ngobrol dengan pasangan kita hal-hal yang bisa membuat distraksi. Distraksi itu bisa dari handphone. Kalau lagi ngobrol dengan pasangan, taruh handphonenya, fokus, berikan kontak mata dengan pasangan kita. Ketika kita kontak mata dan kita mau mendengarkannya, kita memberikan fokus kita dan kita bisa menangkap apa yang dikatakan oleh pasangan kita. Beda kalau kita ya banyak distraksinya, pegang-pegang handphone atau kita ngelihat kanan kiri ya. Selain kita nggak bisa fokus, pasangan kita juga pasti merasa nggak didengarkan dengan baik. Jadi hindari hal-hal yang bisa menimbulkan distraksi. Ya. Yang kedua adalah jangan memotong percakapan pasangan kita. Seringkali kita merasa udah tahulah apa yang mau diomongin ya, kita potong ya. Karena memang kita nggak siap untuk menjadi lawan bicara pada saat itu. Kita baru pasangan yang ngomong sedikit, kita potong lah. Ya aku tahu deh maksud kamu ini kan. Ingat, jangan potong pasangan kita. Karena ketika ia diberikan ruang untuk mengungkapkan semua apa yang ingin disampaikan, jangan-jangan ada banyak sekali point of view yang kita nggak dapet, ternyata dia bisa sampaikan. Dan tidak memotong pembicaraan pasangan kita, membuat kita secara utuh bisa tahu dasar dari pemikiran pasangan kita. Dan itu menjadi penting untuk kita bisa meresponnya secara tepat dengan mempertimbangkan asumsi dari pasangan kita, dasar dia menyampaikannya, dan tentunya pertimbangan dari kita. Jadi penting kalau lagi ngobrol jangan potong. Dan yang ketiga menurut saya, ketika kalau pasangan kita lagi ngobrol dengan kita, buka cara pandang kita. Jangan hanya terpaku pada apa yang menjadi kebenaran menurut kita. Jangan-jangan pasangan kita juga punya hal-hal yang menurut dia benar. Dan ketika kita mau membuka point of view kita, ada banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan dan akhirnya kita bisa mengambil keputusan untuk merespon apa yang disampaikan oleh pasangan kita. Jadi kita sudah membahas 3 kesalahan komunikasi kita nih. Yang pertama, kita sering kali berasumsi kita tahu apa yang dirasakan atau apa yang digumuli oleh pasangan kita. Yang kedua, seringkali juga kita ini tidak mampu untuk menyampaikan hal-hal positif atau hal-hal negatif secara berimbang. Yang ketiga, kita seringkali gagal untuk mendengarkan. Ingat, seberapapun intensitas komunikasi happy couple, 3 hal ini hindari. Awas, jangan sampai gagal untuk komunikasi. Happy couple, komunikasi itu salah satu dari faktor yang penting untuk membawa relasi, hubungan, pernikahan kita tuh mencapai sebuah relasi yang sehat dan membahagiakan. Menurut happy couple, kira-kira selain 3 yang kita bahas ini dalam kesalahan komunikasi, apalagi ya yang menurut happy couple, dari pengalaman happy couple, ini yang juga termasuk dalam kesalahan komunikasi. Silakan kasih komentar di kolom komentar biar materi ini menjadi semakin kaya. Jika happy couple juga punya pergumulan dalam komunikasi dengan pasangan happy couple,
Happy Couple boleh kontak saya atau Vika istri saya pada nomor yang di akhir tayangan ini tertera. Silahkan komunikasikan, kami siap untuk menjadi teman Happy Couple untuk menemukan jalan keluar dari Tuhan, untuk bisa membuat kehidupan pernikahan Happy Couple menuju ke sebuah relasi yang sehat dan juga membahagiakan. Semoga kita bisa terus dimampukan Tuhan menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan pernikahan kita. Kalau Happy Couple mendapatkan berkat dalam episode kali ini, silahkan like dan share ke teman-teman yang lain. Semoga ini boleh menjadi berkat buat yang lain. Saya mau berdoa untuk Happy Couple. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan kami hidup dalam kehidupan pernikahan, dan kami mau agar hidup pernikahan kami diberkati Tuhan. Berikan kemampuan untuk kami berkomunikasi dengan baik, seberapapun intensitasnya. Kami mau agar komunikasi kami tidak kami lakukan dengan kesalahan-kesalahan yang membuat komunikasi kami melukai pasangan kami. Kami mohon penuntunanmu ya Roh Kudus. Berkatilah setiap Happy Couple dimanapun mereka berada. Dan biarlah hidup pernikahan kami dipakai Tuhan memberkati orang, memuliakan nama Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.